ayatnya kita populer, paham. Ketika orang berumah tangga atau kita membaca buku undangan, ketika kita membaca buku undangan, hadirin sekalian, di situ biasanya ada Al-Quran surah Ar-Rum, ya, perintah untuk berumah tangga. Apa di antara tujuan berumah tangga? Khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ini ayat yang kita sama-sama baca setiap mendapat buku undangan pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Saya ingin mengutip ini dulu sebelum kita membahas bagaimana surga dan kemudian gimana supaya kita bisa masuk surga sekeluarga. Kita bahas dulu dari basic kita. Apa itu berkeluarga? Agar kita tidak salah dulu. Di antara tanda kebesaran Allah itu an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Hadirin sekalian, di dalam ayat ini ada dua kata kerja yang Allah gunakan, yaitu kalimat khalaqa dan kalimat ja'ala. Saya ingin memberikan penjelasan makna dari kalimat khalaqa dan makna kalimat ja'ala. Artinya sama-sama menghadirkan, sama-sama mengadakan, tetapi ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Bahwasanya khalaqa itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukannya. Sedangkan ja'ala manusia. Itu perbedaannya. Mari kita kaji ayat ini. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Untuk pasangan Allah ciptakan untuk kalian pasangan. Jadi pasangan, untuk pasangan Allah tidak mengatakan ja'ala, tapi Allah katakan khalaqa. Apa maknanya? Bahwasanya pasangan yang hidup di rumah kita itu, hadirin, istri kita atau para ibu-ibu, suami kita, itu adalah hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Karena Allah menggunakan redaksi khalaqa. Maka banyak orang yang hubungan pacaran lama, 5 tahun, 10 tahun, belasan tahun, ada yang 20 tahun, tapi akhirnya tidak masuk ke dalam mahligai rumah tangga. Ada tidak? Ada. Dia bisa membangun hubungan, tapi dia tidak bisa mempersatukan dalam rumah tangga. Karena jodoh dalam rumah tangga itu Allah yang menentukan. Khalaqa. Tapi ada orang yang hidup di Indonesia, yang satu di ujung dunia lain yang berbeda, di Asia, ada di Eropa, tapi dengan satu perjumpaan akhirnya mereka berumah tangga. Karena memang Allah telah menakdirkannya. Ini yang pertama. Jadi pasangan kita di rumah kita itu adalah hadiah terindah dari Allah. Karena mereka adalah hadiah terindah dari Allah, maka kita harus jaga mereka sebagai kenikmatan yang dihadiahkan oleh Allah untuk kita. Jangan jadikan beban. Jadi kalau setiap pasangan itu memandang pasangannya sebagai hadiah terindah yang Allah berikan untuk dirinya, maka saya rasa rumah tangga itu akan tenang, adem, tentram selamanya. Akan hilang. Dia punya kekurangan karena dia manusia, tapi kekurangan itu tertutup oleh pandangan paradigma bahwa pasangan kita adalah hadiah terindah yang Allah berikan untuk kita. Litaskunu ilaiha, agar kalian tenang. Jadi hadirin, tenang itu, sakinah di dalam rumah tangga itu juga Allah yang menghadirkan, karena Allah gunakan kalimat khalaqa. Jadi kalau kita pengen tenang rumah tangga kita itu, mintanya sama Allah. Kalau kita rumah tangganya ingin tenang, tentram, bukan dengan jalan-jalan, bukan dengan beli barang yang banyak, tapi bagaimana cara rumah tangga kita tenang, rumah tangga kita adem, terbangun ibadah di dalamnya, maka kita mintanya sama Allah. Karena Allah yang menghadirkan sakinah, karena Allah yang menghadirkan ketenangan. Allah gunakan kalimat khalaqa. Tapi ayat selanjutnya, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, dan Allah jadikan untuk kalian itu cinta dan kasih sayang. Untuk cinta dan kasih sayang Allah gunakan redaksi ja'ala. Artinya apa? Itu kalian silahkan mengikhtiarkan agar semakin terbangun cinta di antara kalian.
Nah, ini diantara tujuan berumah tangga kita adalah supaya kita dapat tenang, dapat cinta, dapat penjagaan di dalam rumah tangga. Dan ini harapan bersama, hadirin. Harapan bersama kita di rumah tangga itu tenang. Kita di rumah tangga itu bahagia. Kita di dalam rumah tangga itu tumbuh nilai ibadah di dalamnya. Sehingga ibadah yang kita lakukan, rumah tangga yang kita bangun, itu bermuara kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang yang tidak paham bahwasanya dia menganggap rumah tangga itu hanya untuk membangun cinta semata, bukan mendatangkan ketenangan yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menilai sebagai sebuah ibadah terpanjang dalam hidupnya, maka dia ada penyesalan nanti kemudian hari. Dia membawa mahligai rumah tangganya itu kemana-mana, mengejar sesuatu yang tidak pasti. Kalau kata orang Sumatera Utara, bak mencari ketiak ular. Seperti mencari ketiak ular, nggak akan pernah ketemu. Kapan kita dapat ketemu? Itulah orang yang tidak paham bagaimana membawa rumah tangga dia. Nanti penyesalannya di akhirat, hadirin. Di akhirat nanti ada yang bahagia, di akhirat nanti ada yang menyesal. Di antara orang yang menyesal itu disebut oleh Allah dengan kalimat orang-orang yang mujrim. Siapa orang yang mujrim? Orang yang salah dalam menapaki kehidupan. Di antaranya adalah orang-orang yang tidak paham mau dibawa kemana rumah tangga mereka. Sekarang mereka jalan, begitu kumandang azan, jalan-jalan kemana, pergi. Tidak paham, yang penting happy, bahagia, bisa jalan bareng, bisa makan bareng, hiburan bareng. Dia salah dalam membangun rumah tangga. Dia salah dalam membawa mahligai rumah tangganya. Nanti penyesalannya di akhirat. Allah katakan untuk orang-orang seperti itu, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Nanti kalian akan menyaksikan, kata Allah, orang-orang mujrim di akhirat nanti. Nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, mereka menundukkan pandangannya di depan Allah. Nggak berani melihat Allah. Padahal melihat Allah adalah kenikmatan terbesar dalam hidup kita. Karena mereka nyesal, salah dalam membawa rumah tangganya. Kemudian mereka mengatakan, Rabbana absorna wa sami'na. Ya Allah, sekarang kami benar-benar telah menyaksikan bagaimana surga. Ternyata surga itu bisa dihuni oleh para keluarga. Satu keluarga, satu rumah bisa ada di surga. Bukan saja satu keluarga, satu rumah, tapi satu garis keturunan bisa berkumpul di surga. Baru dia menyesal. Rabbana absorna, aku benar-benar sudah melihat. Wa sami'na, aku benar-benar telah mendengar langsung. Farji'na na'mal shaliha. Ya Allah, aku mohon kembalikan aku ke dunia, aku ingin beramal soleh. Nyesel dia. Selama hidupnya dia tidak nyesel. Dinasihati rumah tangga itu untuk ibadah. Rumah tangga itu dibangun nilai-nilai ketaatan. Dia belum sadar. Mengejar kebahagiaan, ketenangan dengan materi, dengan pangkat dan jabatan. Bukan berarti tidak boleh. Tapi ada yang lebih urgen dari itu, yaitu dengan ibadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru dia menyesal, farji'na na'mal sholiha, kembalikan aku ke dunia ya Allah, kami ke dunia, kami ingin beramal soleh. Saat itu sudah tidak ada kesempatan. Nah, mari sebelum penyesalan itu ada, hadirin, sebelum kita menjadi orang-orang mujrim, khususnya bagi para lelaki, yang dimana kita punya tanggung jawab anak dan istri. Sebagian sudah punya tanggung jawab lebih, punya cucu. Mari kita bawa mereka ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala.